Saat ini, tantangan orang tua modern semakin besar. Tuntutan karir yang semakin tinggi seringkali membuat waktu untuk keluarga menjadi berkurang. Lebih ke enggak diatur-atur atau enggak dilarang-larang sih Bang. Kayak misalnya aku mau masuk SMK bukan SMA. Semuanya karir gitu ya. Apalagi mungkin mereka harus bisa menyediakan waktu luangnya tersebut. Seperti di pagi hari sebelum saya berangkat kerja, saya harus bangun lebih awal, mungkin ya lebih cepat orang masih tidur. Boleh kok orang tua bisa mengambil waktu untuk bersama teman-teman, bersosialisasi, itu kan juga bagian dari keseimbangan juga ya. Nah, tapi tinggal menentukan. Kan orang tua, ibu, ayah, maupun anak-anak punya peran masing-masing, punya tugas masing-masing dalam rumah tangga nih. Bagaimana juga orang tua dapat membagikan, mendelegasikan tugas-tugas. Saat ini, tantangan orang tua modern semakin besar. Tuntutan karir yang semakin tinggi seringkali membuat waktu untuk keluarga menjadi berkurang. Bagaimana orang tua dapat menyeimbangkan peran mereka antara pekerjaan dan keluarga dengan cara yang efektif? Mari kita bahas dalam program Love Your Child kali ini. Hoppers, menyeimbangkan karir dan keluarga adalah tantangan umum bagi banyak orang tua modern. Tuntutan di tempat kerja seringkali berbenturan dengan kebutuhan keluarga, dan seiring perkembangan zaman, ekspektasi terhadap peran orang tua semakin kompleks. Berikut ini tanggapan anak-anak yang memiliki orang tua berkarir. Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk memahami perspektif anak mengenai keseimbangan peran orang tua dalam karir dan keluarga, serta dampaknya terhadap hubungan keluarga mereka. Bagaimana perasaanmu tentang orang tua yang bekerja? Apakah kamu merasa bangga atau mungkin terkadang merasa kecewa? Aku jujur merasa bangga dan senang memiliki orang tua yang bekerja karena mereka memberikan kepada aku contoh yang baik dalam kehidupan aku sehari-hari. Mereka memberikan contoh dan mengajarkan aku dengan cara bekerja keras. Orang tua yang bekerja tentunya aku merasa bangga, aku nggak kecewa karena menurut saya orang tua yang bekerja itu adalah para orang tua yang keren karena mereka bisa membagi waktunya bagaimana bekerja lalu harus pulang lagi, terutama para ibu yang walaupun pulang tetap harus melakukan pekerjaan rumah tangga. Jujur aku ngerasa bangga dengan pekerjaan orang tua aku. Ya, pekerjaannya adalah melayani masyarakat. Ya, jadi dari dia melayani masyarakat itu juga jadi memotivasi aku untuk bisa melayani masyarakat dan juga melayani orang-orang di sekitar. Buat orang tua yang bekerja mungkin bangga aja sih, karena kan mereka nyempetin waktunya buat melakukan kewajibannya, yaitu menafkahi kita sebagai anaknya gitu sih Bang. Apa yang kamu ketahui tentang pekerjaan orang tuamu? Apakah kamu bangga dengan pekerjaan yang mereka lakukan? Jujur aku bangga dengan pekerjaan orang tua aku karena sifatnya adalah pekerja keras. Ya, walaupun harus pulang malam, pergi pagi dan pulang malam, tetapi mereka saat udah di rumah tuh mereka selalu menunjukkan rasa senang, rasa bahagia untuk bertemu dengan keluarga gitu. Orang tua aku adalah orang-orang yang bekerja dalam bidang pelayanan, dan aku sangat bangga dengan pekerjaan mereka karena mereka kan sebagian besar bekerja dalam bidang pelayanan. Jadi aku sendiri jadi ikut termotivasi dalam pelayanan ke sekitar aku, ke gereja-gereja, ke sekolah maupun di lingkungan aku sendiri. Tentunya bangga, pekerjaan orang tua saya adalah pelayanan kepada Tuhan dan juga kepada masyarakat, dan saya merasa bangga dengan pekerjaan mereka karena itu merupakan pekerjaan yang mulia. Kalau dibilang bangga sih bangga karena orang tua saya dengan pekerjaan yang mungkin gak terlalu bagus bisa menafkahin anak-anaknya, bahkan udah 2 yang kuliah dan juga 1 lagi masih sekolah, dan ya dengan orang tua yang kayak gitu saya sih sangat bangga. Bagaimana cara orang tua mendukungmu dalam pendidikan atau kegiatan lainnya meskipun mereka sibuk bekerja?
Mungkin dukungnya lebih ke enggak diatur-atur atau enggak dilarang-larang sih Bang. Kayak misalnya aku mau masuk SMK bukan SMA. Oh boleh, terus jelasin alasannya dan kenapa. Dan kira-kira kalau milih SMK daripada SMA tuh kamu punya prospek yang bagus nggak? Terus akhirnya kan kita diskusi, akhirnya ngejelasin, dan ya mereka tuh support aja sampai akhirnya sekarang udah lulus gitu sih Bang. Mereka mendukung saya dalam pendidikan itu pastinya dari finansial, dari gaji mereka, pastinya mereka membiayai untuk sekolah ataupun les-les tambahan di luar. Mereka mendukung aku melalui finansial, pendidikan, dan juga motivasi dalam kehidupan aku. Mereka selalu mendukung aku dengan izinnya mereka sendiri, karena biasanya kalau pergi kemana-mana suka nggak diizinin. Tapi kalau untuk soal pendidikan atau acara-acara yang memang mereka sudah tahu, jadi mereka tuh selalu mengizinkan aku dan mempercayai aku gitu. Menurutmu, apakah ada cara yang bisa dilakukan agar orang tua berkarir tetap bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu? Tentunya pasti banyak cara, walaupun orang tua sibuk bekerja, pasti banyak cara gimana mereka bisa manage waktu supaya tetap ada waktu dengan anak-anaknya. Mungkin salah satunya setelah pulang dari kerja, mungkin kalau anaknya belum tidur bisa ada family time, ibadah sebentar, atau saling berbincang sambil makan malam. Apalagi kalau weekend, kalau bisa mungkin orang tua yang bekerja tidak bekerja pada saat weekend, jadi lebih banyak menghabiskan waktu bersama anaknya. Mungkin kalau mau berkarirnya itu bukan kerja kantoran ya, kayak misalnya mulai bisnis. Cuman kita sebagai anak kan juga harus ya tahu lah kalau orang tua kita sibuk gitu juga. Mungkin untuk di weekend, karena kalau orang tuaku di weekend emang selalu libur, jadinya di weekend tuh kita benar-benar menghabiskan waktu bersama ya, mulai dari bernyanyi, kami sering bernyanyi bersama, terus renungan pagi, renungan malam, ya itu sebuah quality time yang sangat baik. Menurut aku, orang tuaku sudah memberikan waktu yang cukup untuk aku meskipun mereka bekerja sampai sore. Misalnya setiap hari Minggu kita bisa family time sekeluarga, bisa menikmati alam ciptaan Tuhan pada hari libur begitu. Halo pemirsa Hope Channel Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Devi dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak kita untuk menjadi generasi yang lebih baik. Dan seperti biasa, program kita ini membahas seputar topik menarik parenting yang dapat membantu orang tua di rumah atau di mana saja dalam mendidik anak-anak terkasih. Dan topik untuk kali ini, episode kali ini, adalah keseimbangan antara karir dan keluarga, tips bagi orang tua modern. Yang seperti biasa akan kita bahas bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir saat ini di studio, yaitu Ibu Silvani Dianita Sitorus, MPSI selaku psikolog. Halo Ibu. Halo. Apa kabar? Ini Kabar jumpa baik. lagi kita ya di episode lainnya. Baik. Dan kesibukannya bagaimana Ibu? Ya seperti biasa ya, bekerja dan juga menangani klien-klien yang ada di rumah sakit juga. Sekarang ini tuntutan karir itu semakin tinggi ya Bu ya, di dalam dunia pekerjaan. Ya. Dan tidak mudah bagi orang tua untuk menyeimbangkan antara peran mereka di pekerjaan juga di keluarga. Jadi kenapa sih Bu penting bagi orang tua modern ini untuk menyeimbangkan peran mereka di keluarga maupun dalam pekerjaan? Iya, kepentingannya itu adalah dari sisi kesehatan mental bagi anggota keluarga memang harus dibangun ya. Bayangkan kalau keluarga itu tidak ada kehadiran antara orang tua dan anak gitu kan. Jadi mempengaruhi pada kondisi kesehatan mentalnya juga. Kalau kehadiran kehadiran anggota keluarga utuh, setidaknya ada prioritas waktu yang bisa digunakan untuk bisa bersama-sama gitu. Iya, Jadi ini sebuah tantangan sih tantangan ya. ya.
Jadi tantangan terbesar apa Bu yang maksudnya bisa dihadapi orang tua ini dalam menjalankan kedua peran ini secara bersamaan dan antara karir dan keluarga? Ya, memang dalam menjalankan tantangan ini perlu memiliki strategi yang baik gitu ya. Mulai dari pengaturan waktu. Pengaturan waktu itu gimana sih? Ya ini memang kalau misalnya orang tua berduanya berkarir ya, jadi harus ada mungkin ada kesepakatan bersama antara si ayah dan si ibu untuk menentukan nih kapan waktu untuk bisa bersama dengan anak. Apakah harus bergantian atau juga meningkatkan komunikasi yang baik kepada mereka gitu. Jadi ada interaksi sosial yang bisa dibangun sehingga kebutuhan emosional antara anggota keluarga bisa terpenuhi gitu. Iya, tapi perlu kita sadari juga ya Bu, tadi seperti Ibu bilang, tidak mudah ini menyeimbangkan antara karir dan keluarga. Jadi ada tantangan terbesar seperti tadi yang sudah Ibu sebutkan. Betul, ya. Jadi kemudian bagaimana juga tekanan dari pekerjaan itu Bu dapat berdampak pada hubungan orang tua dengan anak ya? Ya, kalau dilihat dari sisi pekerjaan pasti tidak mungkin kondisi tersebut tidak terjadi di keluarga yang semuanya karir gitu ya. Apalagi mungkin mereka harus bisa menyediakan waktu luangnya tersebut ya. Ya ini diperlukan sebuah keseimbangan, artinya mereka harus benar-benar memberi prioritas gitu. Apakah prioritasnya ingin perannya mengasuh anak seperti apa, ayah dan ibu harus bersepakat dulu dalam kondisi penentuan kualitas mungkin juga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kan bisa juga ya orang tua harus bekerja itu karena tuntutan finansial mungkin, anak semakin bertumbuh dan berkembang sehingga mereka harus butuh tambahan kebutuhan finansial tersebut. Nah ini juga mungkin bisa harus dicermati lebih banyak oleh orang tua zaman sekarang ya. Iya, jadi tidak mudah Ibu, apalagi dua-dua kerja ya. Iya. Dan apalagi kerja di Jakarta ini dengan tantangan harus pergi pagi-pagi, subuh kadang anak belum bangun, orang tua sudah pergi. Mungkin nanti anak belum sudah tidur, orang tua baru datang ya. Jadi cukup sangat mengganggu apabila orang tua tidak menyimbangkan peran mereka ya Bu ya. Betul. Jadi dan kita akan bahas lagi juga mungkin ada strategi-strategi yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk menyimbangkan peran ini. Tapi kita bahas lagi Bu ya setelah pesan yang satu ini. Baik pemirsa, kita kembali lagi setelah pesan yang satu ini. Terima kasih masih tetap bersama dengan kami dalam program Love Your Child. Episode ini kita masih membahas seputar keseimbangan antara peran di keluarga dan juga di karir. Dan kita masih akan lanjutkan lagi membahas bersama narasumber kita hari ini. Bu Silvani, tadi kita kan sudah membahas ya tantangan-tantangan apa yang orang tua modern ini hadapi untuk menyimbangkan peran mereka di karir maupun di keluarga. Nah, kira-kira strategi-strategi konkret apa yang bisa diterapkan orang tua ini untuk menyeimbangkan peran ini ya Bu? Ya, jadi menarik sekali ya, karena orang tua modern saat ini kan memang akan, apalagi mungkin generasi orang tua generasi milenial ya, atau ada juga generasi Z mungkin ya. Nah, jadi bisa juga kita manfaatkan teknologi saat ini ya. Kita akan pasti menghadapi situasi, apalagi kalau kita situasi di kota besar di mana tempat kerja dengan rumah jaraknya jauh gitu ya. Nah, mungkin di sela-sela waktu itu boleh digunakan untuk berinteraksi dengan menggunakan teknologi itu. Bisa juga keluarga itu membuat sebuah jadwal khusus kapan waktu yang bisa tepat untuk digunakan. Ayo kita one day untuk family time. Misalnya entah di weekdays-nya atau biasanya sih weekend ya waktu yang paling tepatnya ya. Nah itu bisa digunakan untuk benar-benar full time untuk anak-anak gitu ya. Tapi harus dibahas dulu, diajak dulu berdiskusi. Seandainya mungkin ada juga tantangannya kan, tapi saya nggak bisa meninggalkan pekerjaan kami nih, sama-sama padat gitu ya. Nah coba diajak dulu kesepakatan bersama dengan anggota keluarga, apakah nanti bisa kita sisakan waktu untuk bersama. Dan juga ya itu tadi menggunakan teknologi ya, bisa voice call gitu ya, video call.
bisa kok kalau misalnya kita tempatkan keluarga sebagai prioritasnya. Jadi di sela-sela waktu kerja kita, kita telepon lah anak kita gitu ya Bu ya. Iya. Kita tanya apa kabarnya, kita tanya di sekolah gimana. Atau seperti tadi Ibu bilang apa, buat jadwal ya. Buat jadwal khusus untuk family time. Untuk family time. Jadi keluar bersama keluarga setiap minggu mungkin ya sekali. Bisa tamasya, bisa ya makan di luar aja, ya. Bermain dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat itu kan, berarti itu sangat penting ya Bu, untuk orang tua juga bisa memanfaatkan waktu luang itu untuk mereka menjaga keseimbangan ini. Jadi bagaimana orang tua dapat memanfaatkan waktu luangnya ini juga? Iya, family time itu juga harus memprioritaskan juga kondisi psikologis bagi anggota keluarganya. Ayah ibu juga harus punya juga me time-nya juga ya kan, harus punya waktu khusus untuk bisa relaksasi sendiri. Biasanya untuk mengeluarkan segala energi-energi dari mungkin tekanan-tekanan yang ada, mereka juga harus bisa mendukung kondisi psikologisnya. Ya banyak cara ya, bisa juga mungkin ada aktivitas olahraga ya, ada juga mungkin ya dibatasi waktunya, harus ada batasan kapan selesai waktu pekerjaannya. Atau bergantian misalnya ya. Nah ini butuh komunikasi kan ya antara ayah dan ibunya. Perlu diperbaiki dulu juga kesejahteraan mental dan sosialnya. Setelah itu bisa membangun ke anggota keluarga lainnya, anaknya, dan juga saling membangun bondingnya seperti apa gitu. Jadi juga dalam peran dalam keluarga ya Bu ya. Kan orang tua, ibu, ayah maupun anak-anak punya peran masing-masing, punya tugas masing-masing dalam rumah tangga nih. Bagaimana juga orang tua dapat membagikan, mendelegasikan tugas-tugas dalam rumah tangga ini ke anggota keluarganya Bu. Nah iya, itu juga salah satu strategi juga ya Bu ya. Kita mendelegasikan tugas, artinya ada kesepakatan memerankan sesuatu untuk beban pekerjaan atau beban tugas yang harus dibagi-bagi kepada semua anggota keluarga. Si anak misalnya punya peran untuk mencuci piring, atau setelah makan tolong ya dicucikan dulu piringnya misalnya masing-masingnya. Atau yang ada juga tidak ada asisten rumah tangganya, mungkin dibagi dulu apa yang bisa dilakukan, atau setiap hari apa. Biasanya juga mungkin tantangannya anak juga malas mungkin ya, habis pulang sekolah aduh disuruh kerja capek gimana. Nah itu harus mungkin di rolling pekerjaannya supaya nggak bosen, atau ya kasih sedikit reward mungkin ya. Ya ibu dan anak juga, ayah ibu anak juga harus bisa bekerja sama. Jangan juga mungkin ayah ibunya memerintah ya, kemudian anaknya merasa diperintah terus padahal ayah ibunya nggak mau bekerja apa sesuatu. Tapi ya jadi harus ada teladannya juga dalam pendelegasian tugas itu seperti apa. Iya, jadi orang tua ayah maupun ibu harus juga turut itu ya Bu ya, itu mengambil peran dalam tugas-tugas yang dibagi. Jadikan role model juga dari role model ya. Karena seringkali kadang-kadang dulu saya pernah ingat dulu kalau misalnya saya seringkali, walaupun ibu saya selalu jadi role model, tapi kadang-kadang memang tidak mudah bagi anak-anak itu untuk menerima tugas-tugas rumah ya, apalagi habis dari sekolah gitu, capek. Tapi kalau kita mau kemana harus cuci piring, harus nyapu, ngepel, tapi itu dibagi kami bersaudara. Ya terima kasih Bu untuk pembahasannya, dan kita sekarang lagi ada kedatangan tamu Bu. Kita akan sapa dan kita akan tanya bagaimana mungkin sharing yang dapat dibagikan oleh tamu kita yang hadir saat ini. Halo Ibu Nesti, apakah sudah bergabung bersama kami? Ya, halo juga Ibu. Terima kasih saya sudah diundang untuk di acara ini. Ya terima kasih Ibu Nesti, boleh memberikan waktunya untuk sama-sama hadir dalam program kita kali ini ya Bu. Ibu boleh memperkenalkan sedikit Ibu Nesti dari mana dan apa kesibukannya? Silakan Bu. Baik, nama saya Nesti Situmorang Nyonya Singotang ya. Saya berasal dari Cilangkap, Jakarta Timur. Kegiatan saya pada saat ini sebagai ibu rumah tangga dan bekerja sebagai di salah satu insurance Equus Life. Putra-putrinya ada berapa, Bu? Iya, putri saya ada 2. Sekarang sudah kuliah semester 1 di UNAI, dan yang kedua sudah kelas 3 SMA. Bu,
Bu, saya pernah dengar bahwa Ibu Nesti dulu juga pernah bekerja full time sewaktu anak-anak masih kecil ya, Bu. Ibu bisa share bagaimana pengalaman Ibu waktu menyeimbangkan antara karir dan keluarga. Karena kita sekarang sedang membahas keseimbangan antara karir dan keluarga bagi orang tua modern. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Ibu. Saya akan membagikan pengalaman saya sendiri ya Ibu, karena memang mungkin topik ini bisa berbeda-beda dari setiap orang. Jadi saya akan harus menyampaikan apa yang saya alami selama saya bekerja full time. Nah, saya kan topik yang saya lihat di sini kan menyeimbangkan antara karir dan keluarga. Yang saya tangkap di sini pengertiannya itu ketika kita mampu menyeimbangkan kemampuan kita menyeimbangkan hubungan yang selaras antara pekerjaan, antara urusan pribadi dengan keluarga. Dulu saya pernah bekerja ya, bekerja sebagai salah satu di perusahaan. Anak saya masih kecil-kecil, tapi saya tetap mengingat kalau saya itu memang sebagai ibu rumah tangga, jadi saya harus punya tanggung jawab besar di dalam rumah dan juga di dalam pekerjaan. Ada beberapa tips yang saya lakukan supaya semuanya itu seimbang. Bisa saya melakukan di pekerjaan saya dengan benar, di rumah tangga juga saya menjadi ibu yang benar, ya. Sesuatu saya lakukan itu membuat jadwal saya itu harus tertata, gitu. Bagaimana supaya pekerjaan saya itu selesai? Seperti di pagi hari sebelum saya berangkat kerja, saya harus bangun lebih awal, mungkin ya lebih cepat orang masih tidur, saya harus bangun mempersiapkan kebutuhan anak-anak, suami dan semua keluarga ya. Saya harus memberikan anak-anak sarapan sebelum mereka berangkat ke sekolah dan membenahi bekal mereka nanti di siang, dan ketika mereka juga pulang ke rumah, mereka ada makanan yang akan dinikmati ketika mereka akan lapar. Bahkan saya sebelum berangkat kerja itu saya harus beresin rumah, mencuci pakaian mungkin ya, karena terkadang asisten rumah tangga tidak selalu ada. Gitu. Itu yang saya lakukan. Nah, terus saya membagi waktu sebaik mungkin. Membagi waktu sebaik mungkin ini maksudnya saya tidak cukup hanya dengan seorang ibu rumah tangga saja. Karena saya kebetulan bekerja, saya harus membagikan waktu dengan diri saya juga. Sebelum saya berangkat kerja, saya harus mempersiapkan diri, saya harus berpakaian rapi, saya harus mandi, saya harus dandan. Selayaknya orang yang bekerja ketika saya tiba di kantor. Jadi pekerjaan yang di rumah itu seakan-akan terlupakan dengan penampilan saya yang saya bawakan ketika saya tiba di kantor. Terkadang dengan waktu yang terbatas supaya saya tidak telat ke kantor, sepanjang jalan kebetulan waktu itu saya naik transportasi umum. Terkadang saya mempersiapkan diri ini, mungkin contohnya sisiran, dandan. Saya lakukan itu di transportasi umum. Bagaimana caranya saya itu sampai di kantor, tiba di kantor itu dengan rapi gitu. Jadi saya tetap terkontrol di rumah, urusan pribadi sini dan kantor. Begitu juga ketika saya pulang kantor, saya harus melakukan kembali aktivitas saya di rumah, kembali jadi ibu rumah tangga yang sebenarnya. Terus tips yang ketiga saya ambil, jangan membuang-buang waktu. Yang membuang waktu ini maksudnya kalau kita di luar sana ya, banyak kalangan yang akan kita hadapi ya, mungkin dari segi usia, hobi dan keinginan. Terkadang teman-teman kita ini kan habis pulang kerja mengajak, nanti kita karaokean ya, nanti kita makan bareng, nanti kita jalan-jalan ke sini. Itu salah satu yang sangat saya hindari, karena memang pikiran saya langsung, wah ketika saya nanti mengikuti jejak mereka, pekerjaan saya, tanggung jawab saya di rumah, sementara anak dan suami saya membutuhkan saya di rumah, akan terbengkalai. Kecuali ada momen-momen khusus, seperti misalnya ini ada yang ulang tahun, ada acara-acara urusan kantor. Nah itu kan tidak prioritas. Itu yang saya ikutin. Jadi saya coba itu buat saya itu yang seperti itu adalah buang-buang waktu. Jadi ketika saya pulang kantor, saya usahakan on time pulang ke rumah. Terkadang kebetulan waktu itu kantor saya itu jauh dari rumah. Bisa saya tiba di rumah itu jam 9 bahkan pukul 10. Akan saya lanjutkan lagi dengan pekerjaan saya di rumah. Misal membereskan rumah ketika besok pagi bangun, saya akan lebih cepat mengerjakan pekerjaan saya sehingga anak-anak saya tidak terlambat ke sekolah, saya juga tidak terlambat ke kantor. Terus saya melakukan quality time ya.
Maksudnya quality time ini kan beda-beda orang menanggapi seperti apa. Mungkin di saya itu quality time saya ini sederhana. Saya jelaskan dulu ke anak-anak saya, ini yang bisa mama berikan ya. Misalnya nih, hari libur, saya ajak mereka jalan, main. Tapi dari rumah itu saya udah bilang, kita nanti seperti ini di sana ya. Jadi ketika kita ke suatu tempat, anak-anak itu tidak akan kecewa gitu. Karena memang ada komunikasi dari kita dari rumah, mama bisanya seperti ini ya, kita main ini ya. Jadi ketika pulang dari, kita main dari luar juga, kita tetap enjoy. Anak-anak kita enjoy karena memang sesuai dengan kesepakatan kita. Iya Ibu Nesti. Yang kelima kita set, ya seperti itu yang saya lakukan. Iya Ibu Nesti, waduh, Nah, kalau sungguh sangat luar biasa ya Ibu ya. Saya selalu terhubung dengan anak-anak ya, maksudnya terhubung dengan anak ini. Biasanya kalau ada orang bilang saya sibuk sekali gitu kan, saya sendiri nggak pernah lihat handphone. Kalau saya cara bekerja begini, laptop saya di sini, handphone saya di samping sini, gitu. Itu cara saya ya. Jadi maksudnya Ibu Nesti, juga di laptop saya yang terlaksana. Ibu Nesti tidak ada info penting ya. Ibu Nesti terima kasih banyak Ibu. Dan selalu saya sempatkan. Ibu terima kasih banyak Ibu untuk sharingnya hari ini. Ya Bu, terima kasih banyak untuk sharingnya saat ini yang sangat baik sekali ya Bu, yang dapat juga memberikan insight-insight untuk orang tua di rumah. Tapi sayang sekali waktu kita yang terbatas, jadi mungkin kita bisa lanjutkan di lain waktu ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi Bu Nesti untuk sharingnya hari ini. Kita nanti jumpa lagi mungkin pada episode-episode lainnya. Dan kiranya Ibu Nesti juga senantiasa diberikan kesehatan ya Bu ya dalam mendidik anak. Untuk juga anak-anaknya menjadi anak-anak yang generasi terbaik ya Bu ya. Baik Ibu Nesti, terima kasih. Baik pemirsa, terima kasih masih terus bersama dengan kami. Kita akan lanjutkan lagi pada segmen selanjutnya. Kita lanjutkan lagi pemirsa, dan kita sudah sampai pada segmen yang terakhir. Tadi ya Ibu, kita sudah mendengarkan strategi-strategi untuk orang tua menyeimbangkan peran mereka antara keluarga dan juga karir. Dan juga kita sudah dengar tadi dari tamu ya, tamu Ibu Nesti yang sudah juga berbagi soal strategi tips ini yang terbaik untuk orang tua bisa berbagi waktunya. Tapi tadi saya juga ada dengar di terakhir Ibu Nesti sampaikan bahwa kalau teman-teman undang gitu, teman-teman ajak mungkin karaoke atau kumpul. Jadi seringkali saya melihat kebanyakan orang tua menghindar untuk ini supaya karir jalan, keluarga jalan, tapi kadang-kadang juga bisa mengganggu me time, yang juga sebenarnya me time kan bisa untuk keseimbangan emosional juga ya Bu ya. Nah itu bagaimana itu orang tua menjaga keseimbangan emosional itu, dan juga kira-kira apa nih pesan-pesan yang bisa dibagikan untuk orang tua di rumah? Iya, jadi para orang tua juga perlu lihat ya, kenali dulu kondisi diri masing-masing kan ya. Kebutuhan masing-masing setiap orang berbeda-beda. Jadi kita nggak perlu harus mengejar segala sesuatu yang harus to be perfect. Saya pengen menyeimbangkan, tapi juga ternyata kesejahteraan emosionalnya kurang gitu. Boleh kok orang tua bisa mengambil waktu untuk bersama teman-teman, bersosialisasi, itu kan juga bagian dari keseimbangan juga ya. Nah, tapi tinggal menentukan kebutuhannya seperti apa. Apakah menentukan kebutuhan prioritasnya memang anak terlebih dahulu? Intinya adalah ketika orang tua melakukan itu memang dilakukan dengan senang hati. Tidak ada beban juga ya. Ada juga jangan sampai kita tertekan terus kita melakukan ini dengan terpaksa, dan itu juga mempengaruhi kondisi emosionalnya. Sehingga butuh batasan yang jelas. Kemudian tadi sudah disampaikan juga narasumber kita ya, tamu kita, menyatakan bahwa membuat jadwal, tadi kan juga kita sudah sampaikan. Jadi jadwal itu dipastikan juga untuk bisa menyeimbangkan kondisi itu. Bangun juga keharmonisan dalam rumah tangga, gitu ya. Komunikasi, kemudian bondingnya juga perlu dilakukan. Kalaupun ada waktu-waktu tertentu yang cukup peak gitu ya, itu boleh juga disampaikan kepada anak supaya ada pengertian-pengertian yang biasanya orang tua menghindari itu. Alih-alih supaya mereka udah tahu kok rutinitas kita gitu ya, tapi padahal mungkin mereka butuh penjelasan. Apalagi anak zaman sekarang kan nggak bisa tuh cuma didiemin aja ya, harus kasih penjelasan yang cukup mereka bisa terima. Jadi hal tersebut
bisa digunakan sebagai kondisi untuk menyeimbangkan. Kalaupun tidak seimbang nggak apa-apa sebenarnya ya. Iya. Yang penting adalah ada kesepakatannya seperti apa gitu, apa yang bisa kita lakukan. Wah, terima kasih banyak ini Bu Silvani. Jadi sangat penting ya kita menjaga keseimbangan peran kita ini, peran orang tua antara karir dan keluarga. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Silvani yang sudah hadir saat ini, sudah membantu membahas dan juga memberikan insight-insight baru bagi orang tua yang ada di rumah, agar kita juga berharap orang tua di rumah dapat menyeimbangkan peran mereka, mengembangkan keharmonisan dalam keluarga dan menciptakan keluarga yang berbahagia. Terima kasih pemirsa boleh hadir bersama-sama dengan kami. Pada saat ini kita akan berjumpa lagi dalam program Love Your Child lainnya. Terima kasih dan Tuhan memberkati.